mulai usaha itu kalau bisa jangan pakai uang hutangan. Uang hutangan atau uang bank gitu ya. Uang hutangan itu dia itu sifatnya mendorong gitu. Kalau naik mungkin akan melejit gitu ya, cepat. Kalau ke bawah gitu. Ya makin hancur ya. Makin hancur. Tantangan terbesar dari kuliner itu dari dulu sampai sekarang itu adalah niat istiqomah. Niat Gitu. kemudian istiqomah. Iya. Oke. Kemudian istiqomah. Kalau usaha itu harus gimana caranya kita ini bisa istiqomah. Terus yang ketiga, kalau bisa mulai dari muda. Gitu. Mulailah dari muda. Gitu. Jadi pesannya Kang Aldi, teman-teman yang masih muda langsung memulai aja gitu Iya, ya. benar. Pengalaman saya buat teman-teman yang masih muda itu keluar dari lingkaran setan teman-temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SBC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik ya, sehat semua dan berlimpah rezekinya, amin. Nah teman-teman, alhamdulillah di video kali ini ya, episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Ini langsung presidennya Sukses Berkah Community, di mana beliau juga adalah founder dari Asgar Corporation dengan Kang Aldi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat banget ya. Gimana Kang, lagi sibuk apa nih sekarang nih? Ya sekarang lagi persiapan ini ya, apa namanya, lebih ke ini dulu, evaluasi dulu di tahun 2023. Oh iya. Evaluasi semua brand yang udah kita buat, kita apa namanya, pertanggungjawabkan dahulu. Setelah itu hasil evaluasinya baru dibuatkan untuk 2024. 2024 seperti apa. Bisa. Saya lihat statusnya Kang Aldi kemarin siap 2024. Luar biasa. Kemarin saya lihat juga sempat keliling ya ke beberapa kota ya, nampingin teman-teman hadir di acara tahun-tahun SBC ya. Iya. Jadi teman-teman, Kang Ali ini juga aktif mendampingi teman-teman di Sukses Berkah Community. Ada KPB ya Kang ya, kelompok pendampingan bisnis ya. Iya, benar. Itu namanya apa Kang, KPB-nya Kang? Namanya Falah. Falah. Iya, pemenang. Artinya pemenang luar biasa. Itu sudah berapa angkatan Kang? Sudah 3 angkatan. Jogja itu ya, teman-teman Jogja. Iya, itu ini aja sih sebenarnya, mengisi waktu luang yang tinggal sisa beberapa hari aja dalam 1 minggu itu. Luar biasa. Dan sebelumnya terima kasih loh Kang sudah menyempatkan waktu ini. Iya, Saya kontak Kang Ali udah lama. Alhamdulillah hari ini kesampaian bisa ketemu ngobrol sama Kang Aldi. Alhamdulillah. Nah Kang, saya mau minta ini sharing-sharingnya nih sama teman-teman kan. Boleh cerita sedikit nih Kang. Dulu awal mulanya, kalau sekarang kan kita taunya Kang Aldi punya sebelah Asgar, ada Soto Haji Alwi gitu ya, di bawah Asgar Corporation itu ya Kang ya. Nah, kalau boleh flashback sedikit nih Kang. Dulu itu awal mulanya terjun di bisnis itu kapan sih Kang? Sebenarnya bisnis itu pada saat di Jakarta dulu, sebelum tahun 2010 ya, pindah ke Jogja. Oh, tinggal di Jakarta dulu. Tinggalnya di Jakarta, di Depok. Tahun 2008 gitu. Ya dengan apa ya, dengan kemampuan yang ada gitu ya. Dengan kemampuan saya itu, skillnya itu desain grafis dulu. Oh, kuliahnya desain grafis dulu? Enggak. Oh enggak ya? Dulu kuliahnya akuntansi. Mirip-mirip sama saya itu kan? Jauh ya. Kuliahnya apa, kemampuannya, keinginannya apa nih? Iya, benar. Emang senangnya gambar dari dulu tuh, SMP itu kan gambar-gambar di meja sekolah itu tuh. Nah terus kemudian juga memang senang melihat kalau ada gambar-gambar yang bagus gitu di majalah itu, lebih tertarik gitu dibanding tulisan-tulisan atau apa namanya, cerpen gitu. Saya lebih senang yang bergambar gitu. Sehingga pada saat itu mencoba untuk, kalau di Bandung dulu tuh zaman-zamannya baru buka-buka distro gitu. Terus kemudian kok desainnya seperti ini aja, kok berani jual ke toko gitu.
terus akhirnya mulai belajar. Kalau dulu pakai tangan, terus mulai belajar tuh pakai Corel. Oh, Corel 6 dulu tuh. Oh, masih 6 ya? Masih 6, iya Corel. Dan itu kan karena nggak punya komputer jadi masih dirental. Itu otodidak desainnya itu? Iya, otodidak didampingi sama ada sepupu di Bandung juga. Kakak sepupu itu juga memang dia udah expert lah ya. Iya, DKV gitu. Tapi dulu saya mau nanya Kang, kuliah ngambil akuntansi itu sesuai keinginan nggak atau salah jurusan? Ini mirip-mirip sama saya soalnya ini. Iya, memang ini dulu tuh sampai guru di sekolah saya itu dipesenin sama bapak saya itu, kalau Aldi besok ngambil desain grafis di UNS, tolong jangan di ini ACC ya Bu, gitu. Jadi bapak saya itu pengennya tuh saya tuh orang yang back back office gitu, keuangan, terus manajemen, terus mungkin juga ya administrasi gitu. Lebih senengnya ya udah kamu yang nyaman-nyaman aja kerjanya, nggak usah yang terlalu mengambil banyak resiko gitu. Sehingga ya udah kalau misalkan nggak mau manajemen ya akuntansi gitu. Tapi diceritain sama bapak saya, ini loh kalau akuntansi itu gajinya 2 kali lipat daripada orang-orang manajemen gitu. Ya udah, saya daripada manajemen ya saya pilih akuntansi waktu itu. Selesai Kang akuntansinya? Selesai. Soalnya saya dulu Kang, ya cerita sedikit ya. Orang tua saya itu pengennya saya masuknya di STAN dulu. Sekolah tinggi akuntansi ya. Terus nggak terima kan nyoba. Tapi sebenarnya saya passionnya nggak di situ. Dan saya waktu itu sukanya di audio, di musik waktu itu ya. Akhirnya ya udah, daftar di UNER, keterimalah yang jurusan D3 perpajakan. Masya Allah. Nah itu saya molor tuh sampai 4 tahun. Akhirnya OD saya Kang. Bukan DO ya, OD. Overdosis. Bukan. Apa? ODW. Alasannya apa ya? Karena sebenarnya saya waktu itu lagi asik-asiknya main musik, ngeband, dan saya malah sekolah audio waktu itu. Jadi kuliah tuh sering nggak masuk. Karena memang udah nggak nyantol ya di hati ya. Iya, udah menjalani, tapi Kang Aldi bisa menjalani itu sampai selesai itu luar biasa. Ya, karena memang selain pengen juga mewujudkan impian saya juga pengen membahagiakan orang tua. Ya, walaupun 6 tahun ya baru selesai gitu. Tapi keren akuntansi itu. Susah itu kan. Dibilang apa dulu? Ngambil les audio gitu. Dibilang begajulan gitu. Ya ngapain gitu kan. Nah, alhamdulillahnya waktu itu nggak dibiayain saya, waktu kan ada beberapa grade ya sekolah audio itu ada audio production, kemudian ada mixing mastering gitu. Saya pas ngambil basic itu nggak dibiayai sama orang tua. Ngapain ini, nggak usah gitu. Ini saya ngumpulin duit belajar sendiri, sekolah sendiri, ya kayak short kursus singkat gitu ya. Terus akhirnya dari situ saya sudah mulai buka rekaman Kang, studio rekaman, dan mulai menghasilkan uang dari situ. Baru orang tua, kok bisa menghasilkan uang? Akhirnya yang paket kelas berikutnya dibiayai Kang. Masya Allah, hebat sekali ya bintang tamu kita kali ini. Luar biasa. Jadi saya yang cerita. Oke, lanjut Kang. Oke Kang, habis itu memulai bisnisnya nih Kang. Ya waktu itu ini ada yang lucu. Pada saat saya kerja di satu perusahaan gitu ya, saya itu bisa dibilang sudah bisa menghasilkan banyak ratusan juta gitu untuk perusahaan. Untuk perusahaan. Iya, untuk perusahaan. Dari mulai kita pitching gitu ya, kita yang menyiapkan, gambarnya kita yang menyiapkan, RAB-nya kita yang menyiapkan, semuanya ya hampir semuanya kita yang menyiapkan gitu. Ya dalam angan-angan saya itu udah bisa melakukan 100% pekerjaan gitu. Sehingga pada saat itu saya menerima sesuatu yang menurut saya saya juga pasti bisa gitu. Saya keluar gitu. Ternyata hasilnya zonk gitu. Jadi pada saat saya merasa semuanya saya itu bisa, pada saat saya mencoba untuk membeli peralatan yang ada di kantor saya dengan aset itu dengan berhutang gitu ya dulu ya gitu. Saya memaksakan gitu karena
saya ngerasa saya tuh bisa gitu. Semuanya saya lakukan kok gitu, dari pagi sampai malam, dan saya ngerasa enjoy, kerja sama orang aja enjoy, apalagi saya kerja sendiri gitu. Anggapannya seperti itu. Pada saat saya menyiapkan semua hanya sekotak ini gitu ya. Terus kemudian dengan peralatan yang hampir mirip dengan kantor saya dulu itu, dan hasilnya tetapi zonk gitu. Ada yang missing gitu di situ. Nah itu yang pada saat sekarang inilah baru saya belajar. Oh ternyata baru ketemu missingnya itu di mana. Gitu Mas Lur. Terus setelah itu? Setelah itu mengajar. Oh mengajar. Sebelum ke Jogja saya mengajar di salah satu universitas gitu di swasta di Jakarta. Ngajar itu saya itu karena memang passionnya desain grafis gitu ya. Jadi saya tuh anak-anak desain grafis itu senangnya tuh menggali ilmu itu sampai dalam gitu. Dan itu bisa jadi kebanggaan gitu. Saya udah bisa tools ini, saya sudah bisa tools ini, saya segala macam gitu. Hingga mempunyai sertifikasi gitu. Sertifikasi yang mungkin orang nggak punya gitu. Tetapi kita lupa gitu. Setelah itu kita mau ngapain setelah ini gitu. Mungkin ilmu bisnisnya nggak ada gitu. Yang kita perdalam hanya skill saja gitu, ilmu skill saja, sehingga ilmu bisnisnya nol. Pada saat itu saya cuman ngeluh aja. Kita yang capek, orang lain terus yang dapat uangnya gitu. Sehingga ya baru saat inilah kita belajar bisnis. Nah waktu terjun ke bisnis itu Kang, yang pertama itu langsung meninggalkan pekerjaan yang lama atau bekerja sambil mulai bisnis tuh waktu itu? Langsung meninggalkan. Oh langsung meninggalkan. Bisnis yang pertama yang desain grafis itu meninggalkan dulu. Terus karena saya ngerasa kalau enggak full time gitu, nggak serius, bisnis itu nggak akan pernah bisa berjalan atau maksimal gitu. Begitu juga dengan yang di Jogja gitu. Pada saat saya pertama kali gerobakan gitu ya, pertama kali bazar, sebelah Asgar. Sebelumnya Dapur Asgar. Oh Dapur Asgar namanya. Dapur Asgar. Itu ya saya masih kerja di perusahaan kontraktor gitu. Di Jogja tapi. Di Jogja. Terus kemudian awalnya awalnya Sabtu Minggu tuh jualan sambel gitu di Sunmore gitu Mas. Oh Sunmore di UGM itu? Iya, nggak punya lapak waktu itu gitu. Cuman jualan ngiterin dagangan gitu. Ya terus belajar lagi, ternyata orang-orang yang pengen sambel itu rata-rata pengennya dibawain sama ke suaminya, tapi sambalnya bisa tahan lama gitu. Nah, bisa disimpan ya. Kalau waktu itu kita belum bisa, ini cuma paling 3 hari, 4 hari gitu. Oh ya nggak jadi beli Mas, nggak jadi beli gitu rata-rata. Terus akhirnya belajar lagi, mulai pakai pemanjang umur gitu ya. Pemanjang umur gitu. Terus kemudian ya mulai ini lagi mencoba lagi, terus kemudian ada lagi yang kurang, misalkan dari kemasannya karena sering tumpah ya gitu. Berarti awal Dapur Asgar itu sambel Kang jualan? Sambel. Iya. Sambel. Habis itu Dapur Asgar kita punya sedikit rezeki, kita sewa outlet. Nah, sewa outletnya itu bukan berdasarkan karena ramai, karena apa? Enggak, karena murah. 9 juta per tahun pada saat itu. Di mana waktu itu Kang? Di Lowanu. Yang sekarang ini? Lowanu itu. Saya sempat main ke sana. Oke. Jadi itu awalnya itu tempat cucian mobil. Gitu, cucian mobil kan ada lubang gitu ya. Ya itu buat kita istilahnya nimbunnya aja lumayan lah pada saat nguruk, itu. Nguruk ya, buat nguruknya itu juga udah lumayan kan. Ya itu terus ke atapnya tuh cuman pakai bambu, pakai sama seng gitu aja kan kalau itu cucian mobil. Terus akhirnya sedikit-sedikit ditutup. Kalau kita lihat samping-sampingnya itu masih kayak dulu kok. Berarti penuh sejarah tempat itu. Penuh sejarah. Iya, benar. Nah, kalau yang di bazar-bazar tadi itu di mana Kang yang memulai ini? Ya, kalau di Lowanu itu kan saya kan menyewa tempat itu kan karena murah.
Jadi nggak berdasarkan target market kalau saat ini gitu, nggak berdasarkan apa yang dibutuhkan dari masyarakat di daerah situ. Ternyata ya memang kita baru tahu kalau di selatan itu kan daerah kota selatan ya. Ya banyak orang asli Jogja. Iya banyak orang, jadi nggak tahu itu seblak tuh seperti apa gitu. Jadi kita coba untuk apa ya ke tengah gitu, karena waktu itu kita taunya cuman yang paling suka ini adalah mahasiswa gitu. Kita belum tahu itu namanya target market gitu. Nah di situ begitu kita ikut bazar rame, tapi setelah bazar sepi lagi tempatnya gitu. Jadi ya memang kita mulai cari tempat di kota gitu. 9 juta itu tadi di mana Kang? Sewa di mana itu? Lowanu itu ya? Iya di Lowanu itu. Nah, itu modalnya dari mana Kang? Kan buat pembelajaran teman-teman yang baru mulai kan gitu. Modalnya itu ya kalau 9 juta ya kalau menurut saya sih teman-teman juga mungkin buat teman-teman juga nggak terlalu mahal lah ya. 9 juta itu bisa dari dibantu sama orang tua juga gitu. Terus kemudian juga ada sedikit tabungan gitu. Gak banyak gitu. Itu 9 juta itu pas gitu. Kita kalau ditambahin itu 9 juta gitu. Berarti tahulah sendiri lah uang saya di bawah itu gitu. Nah itu di situ tuh saya juga baru belajar gitu. Yang namanya mulai usaha itu kalau bisa jangan pakai uang hutangan. Uang hutangan atau uang bank gitu ya di awal gitu. Karena kita nggak tahu usaha kita itu bakal naik atau bakal turun. Karena baru mulai ya. Iya, karena kalau uang hutangan itu dia itu sifatnya mendorong gitu. Kalau naik mungkin akan melejit gitu ya, cepat. Kalau ke bawah gitu. Ya makin hancur ya. Makin hancur. Iya. Jadi jangan di awal tuh usahakan juga dari zero modal gitu. Karena ya itu saya selalu membuka brand-brand baru itu juga selalu usahakan pakai modal serendah-rendahnya. Gitu. Untuk menguji resiko ya Kang ya. Iya. Walaupun itu kita udah punya istilahnya tabungan sekarang, tapi kalau untuk membuka brand baru kita tetap gimana caranya pakai gerobak bekas gitu, atau tempat yang nggak pakai gerobak gitu, atau sewa yang murah gitu. Karena ya memang awalnya kita harus tes pasar dulu seperti itu. Jangan langsung jor-joran banyak gitu ya. Iya. Karena memang setelah Seblak Asker ini maju, terus sampai ke titik keduanya itu Soto Jogja Haji Alwi. Ini di tengahnya tuh banyak banget mas brand yang mati gitu. Jadi nggak selalu begitu bikin brand terus kemudian naik gitu. Jadi semuanya itu ada yang 3 bulan, ada yang setahun gitu umurnya, ada yang 2 tahun terus mati ya gitu. Nah itu terus pergantian dari Dapur Asgar ke Seblak Asgar itu kapan itu Kang? Pada saat itu nggak lama sih. Oh nggak lama. Jadi pada saat kita buka Dapur Asgar, pada saat kita ikut bazar, lucu aja gitu kalau ada bazar itu namanya dapur gitu. Iya. Gitu. Kayak depot gitu ya. Nah, kayak depot. Jadi kayak namanya? Orang tuh nggak fokus gitu. Padahal dia di sana itu udah disajikan banyak makanan. Namanya food court gitu. Food court ya harusnya banyak makanan. Mau makan seblak, mau makan nasi goreng, mau makan empek gitu. Nah itu harus langsung udah ganti aja seblak gitu. Itu karena pada saat itu juga kita sempet jualan bubur ayam, nasi goreng gitu awal-awalnya. Waktu masih dapur. Dan di bazar kita bawa juga awalnya. Gitu. Ternyata ya memang nggak laku gitu. Nah terus kok bisa kepikiran dan memutuskan buka Seblak Asgar di Jogja? Itu tantangannya luar biasa kan. Itu kan tesnya Jawa Barat kan ya. Kalau Asgar sendiri artinya asli Garut ya kalau asli Garut. Nah itu gimana keberanian akhirnya kamu memutuskan buka di Jogja? Ya bukan masalah keberanian sebenarnya, karena sih kita udah tinggal di Jogja kan. Iya. Jadi lebih ke. Kok milih itu gitu maksudnya? Iya. Lebih kenapa kita buka seblak gitu? Karena memang ada added value di situ gitu. Ada perbedaan di antara jajanan kuliner di bazar pada saat itu. Nggak ada yang jualan seblak, nggak ada yang jualan makanan Sunda gitu. Cari sesuatu yang beda gitu ya. Iya, nggak ada gitu. Jadi udahlah ini kita jadikan
pembeda untuk yang lain. Terus kemudian juga saya karena memang senang desain, terus kemudian saya melihat kondisi gerobak-gerobaknya teman-teman gitu, terus akhirnya kita buat ya coba ya dari gerobaknya kita bedain dulu gitu ya. Setelah itu kita alhamdulillahnya pasarnya ada gitu. Mahasiswa tadi ya? Iya, mahasiswa tadi itu. Jadi memang kita nggak pernah berpikir, nggak pernah menghitung kayak misalkan minimarket yang ada sekarang ini target pasarnya berapa, terus kemudian trafficnya berapa gitu. Memang kita belum pernah sampai menghitung seperti itu. Pada saat itu ya yang kita lihat cuman banyak yang pesen seblak gitu, terus kemudian kita beralih seblak. Jadi simple aja gitu. Jadi zaman dulu tuh lebih banyak ke action aja. Lebih banyak ke action gitu. Tapi ngambil keputusan itu bukan karena mungkin Kang Aldi sendiri suka seblak ya. Maksudnya saya suka seblak. Misalnya saya suka gudeg ya, saya buka gudeg misalnya kayak gitu. Ya, itu. Ada unsur itunya enggak, Kang? Ya seblak itu mungkin dari sebelum buka itu mungkin 1 bulan sebelumnya aja istri baru bikin gitu. Baru tahu gitu, baru nyobain gitu namanya seblak tuh seperti apa. Istri itu sering lihat-lihat YouTube gitu ya, terus kemudian juga dia sering nonton. Ini apaan? Saya tahu seblak gitu. Jadi teman-teman ingat juga ya, seblak itu bukan makanan zaman dulu ya, gitu. Zaman dulu tuh bapak saya sendiri nggak tahu seblak itu apa gitu. Dulu nggak ada ya? Nggak ada. Tak kira turun menurun dari Jawa Barat itu seblak itu, Kang. Iya. Jadi kayak makanan aci-acian sekarang ini. Gitu. Jadi memang baru-baru ini gitu. Zaman saya kuliah aja di Bandung belum ada. Nggak ada seblak. Iya, nggak ada. Tahun 98 sampai 2000 gitu. 2000-an tuh nggak ada itu seblak itu. Nah, terus kemudian seblak yang kita sajikan dulu itu ya memang seblak yang sebenarnya. Gitu, seblak yang sebenarnya, terus kemudian kita inovasi lagi gitu untuk menyesuaikan lidah orang Jogja sendiri gitu. Tapi ada juga, makanya kita ada 2 resep kuah, Mas. Oh iya, jadi jeletot itu ya? Jeletot sama kuah Garut. Kuah Garut yang gurih itu ya, yang agak. Sebenarnya kuah Garut itu lebih kencur. Jadi orang-orang yang asli memang Jawa Barat itu lebih seneng sama rasa kencurnya itu. Tapi kalau orang yang baru nyoba-nyoba gitu, kalau yang nggak terlalu kencur itu yang kuah jeletot. Berarti sebenarnya seblak itu nggak pedes, Kang, dulu? Kalau bisa nggak pedes sama sekali. Gitu. Saya tuh soalnya mungkin taunya seblak Asgar ya, jadi mindsetnya kalau seblak itu ya pasti pedas gitu. Iya, betul. Ternyata nggak gitu ya? Karena memang tagline kami gitu. Jadi memang kita membuat salah satu positioning gitu, seblak yang paling pedas gitu. Jadi kalau seblak paling pedas itu di level 0, kita udah harus levelnya yang sebelah yang lain gitu. Kalau yang sini level 1 udah berapa cabai, yang sana baru berapa gitu. Udah pedas banget, luar biasa. Nah, Kang, ini ada yang menarik juga nih kan. Habis itu kan Kang Aldi buka Sojawi nih. Nah, ini kenapa nih? Pemikirannya kenapa? Karena menyesuaikan kondisi Jogja. Karena Jogja sendiri kan soto banyak banget, Kang. Betul. Banyak banget, Kang. Nah, kenapa itu akhirnya kok tak buka soto gitu ya? Memutuskan buka Sojawi itu, Kang. Dari seblak ke soto ini memang pergeserannya beda banget ya. Beda jauh. Dari yang mainannya anti mainstream jadi yang mainstream gitu. Itu yang pertama gitu. Karena pada saat itu kita anjlok di PPKM. Seblaknya ya? Iya, seblak itu anjlok di PPKM karena pergeseran permintaan dari teman-teman konsumen itu. Pada saat PPKM perekonomian terbatas, terus kemudian banyak yang justru malah nggak dapat penghasilan gitu. Kita tetap harus mengupayakan teman-teman karyawan kami juga harus tetap bekerja. Itu kami melihat pada saat PPKM yang masih eksis gitu ya, masih berjalan itu salah satunya itu soto gitu. Jadi
Tapi untuk memulainya pada saat itu kan PPKM udah omset anjlok gitu ya. Tabungan juga udah mulai beberapa kali apa itu namanya THR habis gitu ya. Iya. Terus akhirnya memberanikan diri untuk jual mobil. Jual mobil, terus kemudian jadilah satu outlet soto itu. Ya pada saat kita mau buka, karena kita nggak tahu PPKM ini juga berapa lama awalnya, kita pengennya ada percepatan gitu. Ada percepatan bagaimana begitu buka langsung rame gitu. Nah akhirnya saya menggandeng Ustadz Wijayanto sebagai brand ambassador di Sojawi ya. Ya, Sojawi itu. Nah kemudian alhamdulillah dapat tanggapan baik. Awalnya Soto Jogja Haji Wijayanto. Oh awalnya gitu. Okay. Ada ustadznya, terus dia coret ustadznya, dia ganti Haji Wijayanto. Terus kemudian dia jalan-jalan, ada soto temennya juga, ustadz juga, Gus Miftah pada saat itu baru tutup gitu. Takut juga dia, gitu. Takut juga, terus akhirnya diganti. Udah pakai singkatan aja lah, jangan Wijayanto banget gitu. Jadi pakai Haji Alwi. Al Ustadz Wijayanto. Al itu Al Ustadz. Terus kemudian ya itu, alhamdulillah percepatannya ya itu agak lumayan lah gitu. Kalau kita bikin brand baru itu perlu waktu 1 tahun, kita 6 bulan udah mulai kerasa. Dan itu bikinnya pas PPKM ya kalau salah. Iya, pas PPKM tahun 2020. Memang luar biasa dulu. Setahu saya itu Kang Aldi untuk sebelah Azkar kan berapa outlet di mall ya? Iya di mall. Nah itu kan pas pandemi ya lumayan ya. Iya betul. Tapi malah sebenarnya di mall itu kita kebantu sama trafficnya mall. Gitu. Karena kan mallnya juga kan pengen banget tetap ada pengunjung ya. Terus kalau di outlet kami ya kami hanya berjuang sendiri aja. Tetapi kalau yang di mall-mall itu ya manajemen mall juga mengupayakan gitu. Mengupayakan pengunjung ya, traffic ya. Iya, bagus. Kita banyak belajar dari manajemen mall juga. Bagaimanapun kondisinya, dia tetap harus rame gitu. Kecuali harus tutup mereka. Iya, luar biasa. Nah Kang, boleh di-share nih mungkin selama perjalanan di bisnis kuliner nih Kang, di sebelah Asgar ataupun di Sojawi mungkin tantangan terbesarnya apa sih Kang kalau di kuliner itu Kang? Tantangan terbesar dari kuliner itu dari dulu sampai sekarang itu adalah niat. Oh niat ya? Iya, niat untuk pertama niat untuk berjalan gitu ya. Untuk menjalankan pertama itu niatnya itu kayak sekarang aja gitu, kadang kita udah punya pengalaman untuk membuat satu brand aja niatnya tuh lama gitu. Terus akhirnya baru actionnya berapa bulan gitu. Nah apalagi yang baru-baru dari nol gitu kan. Yang pertama itu niat. Terus yang kedua niat istiqomah. Niat gitu. Kemudian istiqomah. Iya. Kemudian istiqomah. Kalau usaha itu harus gimana caranya kita ini bisa istiqomah. Nah, yang paling enak istiqomah itu adalah bergaul sama para pedagang, para pengusaha juga. Iya, jadi kita ngobrolnya ya tentang usaha, tentang jualan, bagaimana kendala-kendalanya gitu. Itu yang bisa meningkatkan kita untuk terus semangat gitu, istiqomah. Terus yang ketiga, kalau bisa mulai dari muda. Gitu. Karena ya untuk memulai usaha gitu ya. Kayak Mas Luhur naik Vespa lah. Kalau Vespanya masih di engkol enggak? Masih di engkol. Nah, itu. Ngengkol itu perlu tenaga gitu. Dan sampai berjalan itu perlu tenaga untuk bisa stabil gitu. Kayak ya itu. Pada saat ngengkol itu kalau kakek-kakek mungkin udah nggak kuat gitu. Dia mungkin lebih pilih yang yang simpel gitu, elektrik gitu ya. Lebih pakai yang di tangan gitu ya. Pengennya tuh cepet aja gitu mulai usaha. Terus akhirnya investasi. Akhirnya banyak juga yang ketipu gitu. Terus nggak jalan gitu. Nah mulailah dari muda. Karena memang untuk menerbangkan satu pesawat yang besar itu perlu tenaga yang luar biasa gitu.
Gitu. Saya mulai usaha itu umur bisa dibilang 34 tahun. 34. Ya, 30. Ya usaha yang bener-bener ini ya. Benar. 34 tahun. Itu aja udah kewalahan gitu. Karena 34 tahun tuh saya masih punya anak 2 yang kecil-kecil gitu ya. Ditambah itu gitu. Setiap pagi harus ke pasar. Setiap habis dari pasar harus ngolah. Habis ngolah saya harus bawa ke outlet gitu. Terus harus masih jualan gitu. Belum lagi kalau ada yang libur karyawannya. Kalau ada yang libur doang nggak apa-apa. Ada yang bermasalah. Itu jadi kompleks sih sebenarnya. Untuk memulai itu ya memang perlu effort yang ini. Dan banyak sekali sekarang anak-anak muda itu yang umur 20, 30 itu udah sukses gitu. Ya itu. Tinggal belajar next step-nya. Setelah sukses apa gitu ya. Nah, kan terus terang saya juga sering nemuin orang nih Kang ya, anak-anak muda yang mungkin notabene sekarang masih bekerja nih ikut perusahaan gitu kan. Kemudian untuk memulai bisnis kadang mindsetnya dia nanti dululah, tunggu ngumpulin uang dulu nih, nanti tahu-tahu udah keburu tua baru memulai bisnis kan. Kata Kang Aldi tadi sampaikan kan banyak juga, saya juga nemuin bapak-bapak atau ibu-ibu yang setelah pensiun baru memulai usaha gitu kan. Bener. Dan kebanyakan ya itu karena nggak terjun langsung ya ketipu tadi ya Kang ya. Benar. Gitu ya. Jadi pesannya Kang Aldi, teman-teman yang masih muda langsung memulai aja gitu ya. Iya, benar. Pengalaman saya buat teman-teman yang masih muda itu keluar dari lingkaran setan teman-temanmu. Karena teman-temanmu itu hanya akan membuat kamu itu nyaman dengan kondisi sekarang gitu. Apalagi ya teman-temannya di Jakarta gitu ya. Setiap ketemu itu yang ditanya itu cuman jabatanmu apa sekarang gitu. Gajimu berapa sekarang gitu. Nah, itu yang akan menjadi mindset dan kemudian hanya mengejar gaji. Keluar. Coba sekarang bandingin gajimu sama tukang gorengan yang ada di sebelah kantormu. Itu. Dan kalau kamu masih beranggapan ngumpulin duit dulu gitu. Ingat, iPhone setiap tahun keluar ya. Dan uangmu hanya habis untuk itu. Itu nggak akan pernah selesai masalahnya Mas gitu. Iya. Gak usah nunggu ngumpul dulu duitnya, kumpulin dulu semangat actionnya. Jadi nggak harus untuk memulai nggak harus ideal, harus punya modal berapa dulu gitu kan ya. Bener, ada berapa aja sikat mulai aja. Sikat. Gitu. Nah Kang, sekarang mau tanya nih, dalam perjalanan bisnisnya Kang Aldi, sebenarnya hal apa sih yang paling penting ini dalam untuk kita sebagai pengusaha gitu ya, supaya terus bertahan, bisa berkembang, itu apa sih Kang? Sebenarnya yang intinya nih, poinnya gitu. Yang harus diingat itu adalah rezeki itu ya, kalau kita menganggap uang itu rezeki gitu ya. Rezeki itu datangnya dari mana gitu. Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang memberikan kita ini sehat gitu ya. Terus kemudian kita masih bisa berpikir untuk meningkatkan omset. Siapa yang memberikan kita ini keluarga yang terus mendukung usaha kita gitu. Ya, itu yang harus kita tuju sebenarnya gitu. Karena memang kalau kita hanya berpikiran untuk mempertahankan usaha itu adalah meningkatkan omset terus atau mempertahankan omset terus gitu. Itu yang lain itu akan juga bisa menggerogoti omset teman-teman gitu. Contohnya ya. Teman-teman tuh hanya fokus di omset gitu. Tapi keluarganya nggak diurusin. Nggak ada waktu untuk keluarga. Nggak ada waktu untuk keluarga. Akhirnya keluarganya pada saat udah besar gitu ya, anak-anaknya. Kemudian ya nauzubillah jadi pemakai narkoba. Terus kemudian uangmu habis untuk ngurusi itu. Terus kemudian belum rehabnya. Terus dengan uangmu yang saat ini ada, terus kamu tidak menjaga makanan misalkan gitu. Terus uangmu habis semuanya untuk berobat dan segala macam. Itu yang harus dituju. Sehingga sebenarnya apa sih yang pengen yang
dipengen sama Allah yang memberikan kita rezeki ini, yang harus kita lakukan, itu yang harus dicari sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya usaha ini hanya wasilah, kendaraan aja, hanya kendaraan aja. Jadi sehingga Allah itu tujuannya itu nggak cuma sekedar kaya, gitu. Dunia itu kecil buat Allah gitu. Seandainya dunia ini ada aja sebesar sayap nyamuk gitu, sebesar sayap nyamuk dunia ini, itu pasti orang Islam nggak akan memberikan kesempatan untuk yang lain untuk mendapatkan rizki-rizki atau omset gitu. Karena kita udah belajar, kita udah ngaji gitu ya, dunia itu hanya sebesar sayap nyamuk gitu ya, sehingga jangan itu aja yang dikejar gitu. Kenapa orang-orang yang nggak pernah sholat, terus kemudian orang yang nggak pernah puasa, kok bisnisnya omsetnya besar? Iya, karena dunia itu kecil buat Allah gitu, nggak apa-apa lah kecil, kasih aja gitu. Nah itu, jadi luaskan pikiran kita gitu. Jangan kita terjebak bahwa rizki itu hanya omset aja. Ya. Arti rezeki sendiri itu kan nggak cuman banyak harta, ya kan? Harta, iya, kesehatan, kebahagiaan, keluargaan, gitu. Dan untuk memperpanjang itu yang tadi Mas Lur tanyakan, itu adalah teruslah minta keridhaan Allah. Apa yang kita lakukan itu Allah bisa ridho gitu. Dan lakukan apa yang Allah suka. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan Allah nggak suka, ya udah tinggalin aja gitu. Jangan takut. Kalau di KPB itu ya Kang, UIC ya, Purpose of Life. Oh iya. Purpose of Life. Jadi tujuan kita tuh ngapain sih, bisnis gitu ya Kang. Hidup ini apa nih tujuannya gitu. Ya. Luar biasa. Nah Kang, saya lihat Kang Aldi juga concern banget ya ke pendampingan bisnis teman-teman SBC. Nah mungkin untuk teman-teman yang belum tahu tuh SBC seperti apa, mungkin bisa di-share nih Kang. Pendampingannya seperti apa sih Kang? Ya, pendampingan bisnis di SBC itu banyak tingkatannya memang Mas. Ada kurikulumnya, ada yang paling bawah itu ada KPB. KPB itu untuk teman-teman yang belum pernah belajar bisnis, tapi sudah punya bisnis. Maaf, di bawahnya ada lagi namanya inkubator kelas. Untuk teman-teman yang belum pernah bisnis dan belum punya usaha. Jadi kita mengsimulasi dulu kira-kira usaha apa dulu nih yang cocok buat teman-teman. Mau usaha apa gitu ya? Iya, setelah inkubator kelas baru masuk kelas KPB. SBC kelas. KPB. Langsung KPB ya. Kalau SBC kelas itu event ya. Event. KPB itu kelompok pendampingan bisnis. Itu berapa kali pertemuan sih Kang? KPB itu? Kalau kurikulumnya 14 kali pertemuan. 14 kali biasanya pertemuan. Itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Terus setelah KPB naik ada namanya pendampingan 1 year coaching, OYC. 1 year coaching ya. Gitu. Kalau yang KPB itu mentornya itu adalah murid-murid OYC. Kalau ikut OYC langsung diajarin sama Coach Ridwan. Foundernya guru SBC. Kami, ya, foundernya SBC. OYC itu untuk percepatan, untuk scale up. Untuk bertumbuh, bagaimana kita bisa mengembangkan. Terus kemudian kita di situ juga baru kita diajarkan bagaimana produktivitas antara bisnis, keluarga dan leadership kita sendiri gitu. Ada 3 sumbu di sana. 3 sumbu. Di situ terus kemudian lebih dalam lagi lah karena memang yang ngajar juga langsung guru kita gitu. Itu untuk teman-teman yang bisnisnya udah running ya kan? Yang UIC ya. Setelah itu ada lagi. Setelah UIC? Ada untuk teman-teman yang sudah berjalan tetapi kondisinya dari bawah, dari minus. Dari minus itu biasanya kan karena hutang gitu ya, karena penjenglong gitu. Itu programnya namanya turnaround program. TAP. Iya, TAP itu. Terus kemudian kalau yang teman-teman udah punya pengalaman bisnis, udah lama bisnisnya, terus kemudian ingin ada percepatan lagi gitu. Itu namanya programnya namanya Quantum Leap Program, KLP. KLP itu. Terus nanti ada lagi. Nah, di kelas SBC itu memang belum disarankan kita untuk bersirkah atau bekerja sama gitu. Antar member ya. Antar member gitu. Jadi kita nggak
menjamin itulah gitu. Jadi kalau misalkan ada terjadi hal itu biasanya mereka nggak lapor lu. Karena kita akan menyiapkan satu kelas lagi yang namanya Investor Forum. Oh, IF. Iya, jadi yang member-member yang sudah tervalidasi, terus kemudian sudah udah pernah lulus di kelas-kelas sebelumnya, sehingga hanya itu yang bisa disirkah. Oke, menarik banget itu teman-teman. Iya, banyak. Jadi buat teman-teman yang belum gabung jadi member SBC, bisa gabung ya Kang ya. Iya, nanti bisa melihat ke websitenya SBC, suksesberkahcommunity.com. Nanti di situ juga ada pilihan mentornya dari chapter kota mana. Total ada berapa chapter Kang? Sekarang ini baru 33 kota. 33 kota. Teman-teman nanti bisa cek nih ada kotanya nggak di kota itu, atau kalau nggak ada ya bisa di kota terdekat ya Kang ya. Iya, betul. Terdekat. Luar biasa. Atau ikuti program-program event-event SBC di waktu yang terdekat. Terdekat ini nanti rencana ada GWU ya Kang ya. GWU bulan Maret Insya Allah. Jadi Gebiar Wirausaha yang ke-10 nih teman-teman. Nah, Kang, mungkin terakhir nih. Iya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ngobrol soal itu, branding itu menarik. Kang Aldi ini pakar branding nih Kang Aldi. Nah, Kang, pesen nih buat teman-teman nih yang mungkin sekarang kondisi usahanya stuck ya, atau mungkin bahkan lagi turun drop ini, mungkin supaya teman-teman bisa bangkit semangat lagi. Kira-kira apa Kang? Teman-teman yang masih muda terutama gitu ya, yang udah punya gelar sarjana terutama, itu tolong disingkirkan dulu. Karena menjadi pengusaha itu jauh lebih banyak berkahnya. Pertama, kita bisa punya waktu untuk keluarga, gitu ya, betul. Untuk istri anak. Kalau udah punya waktu istri anak, pasti juga punya waktu untuk orang tua, ya, terutama yang laki-laki itu. Jadi cobalah miliki mindset untuk menjadi pengusaha. Jangan pernah berpikir di awal atau di masa muda kamu itu untuk memiliki rumah dulu, memiliki mobil dulu, gitu. Karena mobil itu atau rumah itu sebenarnya antara punya dan kontrak itu, gitu. Itu perbedaannya cuman sedikit gitu ya. Cuman selembar kertas, gitu. Jadi nggak masalah gitu. Guru kami pun masih ngontrak, gitu ya. Guru kami masih ngontrak dan bukan artinya nggak punya rumah. Rumahnya gitu. di mana-mana. Iya, rumahnya tetap dia membuat mindset teman-teman itu bahwa ini loh ngontrak aja nggak masalah gitu. Kenapa mesti capek-capek untuk uangnya tidak dijadikan sesuatu sumber atau senjata yang nanti bisa menjadi lebih besar lagi gitu. Dan mulailah dari masa muda itu Mas, keluar dari lingkaran-lingkaran yang membuatmu terjerat. Dan jangan sampai Anda terjerat dengan pinjol. Oh iya, itu. Nauzubillah min dzalik. Itu ngeri banget itu. Ngeri banget. Ya, pokoknya antum masih muda, harus sukses, jangan sampai putus asa. Apalagi sampai itu tadi, dan jangan pernah banyak bermain di masa muda. Wah, terus jangan lupa yakin, insya Allah bukakan jalan ya Kang ya. Amin. Baik Kang Aldi, terima kasih banyak ya waktunya sudah sempat ngobrol. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Amin. Siap. Baik teman-teman, episode kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.